ada nggak sih Mas satu peristiwa di Madinah yang itu menjadi turning point kehidupan Mas Bobby melihat kehidupan ini gitu ya? Ada nggak sih? Ada sempat viral lagi. Menarik. Amin. Insyaallah ya semuanya sahabat Titik Tengah, kita berdoa bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam. Amin. Jadi kita langsung tutup aja podcast ini. Setiap fenomena punya dua sisi, setiap orang punya cerita. Kita obrolin di Titik Tengah. Halo sahabat Titik Tengah, hari ini saya sangat bahagia kehadiran sahabat lama saya yang sudah lama merantau dan menjalani studi kuliah di Madinah, Saudi Arabia. Halo Mas Bobby. Halo Bang Ihwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Ya. Apa kabar dengan Mas Bobby? Sehat nih alhamdulillah. Tadi begitu dia bilang kayak lama banget merantau padahal baru 4 tahun. Jadi kayak udah 30 tahun kayaknya tuh ya. Padahal baru 4 tahun. Alhamdulillah, tapi sudah cukup lama kita tidak jumpa Mas ya. Iya, setahun sekali lah. Setahun sekali, tapi kan tidak selalu bertemu Mas ya. Benar. Ya, Mas Bobby ini sekarang sedang menjalani kuliah Mas ya. Ya, kuliah di Universitas Islam Madinah di Madinah, Saudi Arabia. Menarik, kita akan ulik hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi sahabat Titik Tengah untuk bisa pergi jauh dan menuntut ilmu ke negeri Arab Mas ya. Boleh. Kenapa sih Mas memilih Madinah untuk studi kuliah? Sebenarnya Madinah itu udah destinasi saya dari dulu sih, dari zaman saya SD. Kebetulan waktu SD dulu pernah sekolah di Mekah. Ada di Mekah itu, jadi Indonesia itu punya sekolah di luar negeri kan. Nah kalau di Saudi Arabia itu dia punya 2 di Riyadh, 3 di Riyadh, di Mekah sama di Jeddah. Nah kebetulan saya itu dulu SD-nya di sekolah Indonesia Mekah dulu, jadi sempat tinggal dulu di Mekah. Lulus dari Mekah tuh, waktu dulu tinggal di Mekah tuh punya impian waktu pertama kali ke Madinah, terus kayak wah Madinah tuh emang ada vibes yang beda banget gitu ya. Terus rasa kayak gimana ya saya mau deskripsinya, cuman mungkin kalau teman-teman yang lihat ini, kalau begitu kalian umroh atau begitu kalian jalan-jalan ke Madinah, kalian pasti bisa ngerasain tuh yang bedanya Madinah dengan Mekah gitu loh. Jadi Madinah tuh kayak ada feel tenang aja feel gitu. Magic gitu ya. Bukan magic konsep hilang nanti. Bukan, tapi emang ada tumaninah, ada ketenangan aja gitu di Madinah. Akhirnya dari situ saya sempat berazam pengen punya cita-cita kayak pengen kuliah nih di Madinah gitu. Itu tuh jadi cita-cita udah lama dari SD gitu lah, lulus SD. Terus ke Bali, SMA, kuliah juga sempat di Bali kan. Terus ada kesempatan untuk daftar lagi di Madinah, daftar dan dikejar keterima, akhirnya gitu. mimpi itu ya. Terkejar, sempat terkubur, bukan terkubur ya, sempat kayak ya udah nggak kepikiran lagi gitu. Cuman di saat ada pendaftaran atau ada pengumuman atau ada informasi tentang pendaftaran itu, akhirnya daftar lagi aja deh gitu. Daftar ternyata mimpi kita yang zaman dulu itu bisa terrealisasi kalau kita itu benar-benar serius gitu. Benar-benar yakin ya. Iya yakin. Dan emang sebenarnya untuk saya sendiri untuk modal ke Universitas Islam Madinah tuh bukan pinter atau kayak misalnya hafal Quran, harus hafal Quran gitu ya, harus bahasa Arab jago gitu. Sebenarnya enggak. Jadi emang mimpi aja sih. Awalnya dari mimpi, berdoa, ikhtiarnya, terus ya udah keterima. Berarti gitu. ada histori masa kecil itu di Mekah dan Madinah ya. Ada. Akhirnya menumbuhkan di situ keinginan untuk suatu saat someday ketika udah dewasa atau remaja ingin melanjutkan kuliah di Madinah. Pengen tinggal di Madinah gitu. Iya. Gitu. Nah menarik Mas, ketika tadi Mas Bobby bilang ada ketenangan gitu ya di Madinah ini, ada rasa nyaman, rasa khusyuk gitu. Bagi banyak orang, kita mungkin sering dengar gitu, bagi orang-orang yang pernah ke Madinah khususnya yang umroh gitu ya, ada rasa rindu Mas ke Madinah. Ada rasa rindu dan rasa kayaknya pengen balik lagi ke tempat ini gitu. Benar banget itu, benar. Menurut kamu Bob, apa yang kemudian kenapa Madinah itu begitu primadona dan orang-orang itu ingin berkali-kali ke kota tersebut?
Kalau menurut saya pribadi yang pertama adalah kan di Saudi Arabia itu emang ada 2 kota suci ya. Satu Mekah, satu Madinah. Yang pertama udah jelas karena Masjid Nabawinya itu sendiri, dan itu adalah tempat di mana banyak sejarah, terutama Rasulullah SAW juga di situ ya kan dulu tinggalnya, dan begitu banyak sekali nilai-nilai Islam yang tumbuh pesat itu awalnya kan dari Madinah juga gitu kan. Jadi emang kalau saya pribadi ya satu emang karena satu kota suci ya kan. Yang kedua juga banyak sekali nilai historikal tentang Islam yang ada di Madinah itu, sehingga begitu ke sana biasanya kalau orang-orang umroh tuh ke sana terus dia ke Masjid Nabawi, ke Raudhoh gitu kan. Mereka tuh merasakan apa ya, kayak mereka merasa dekat banget gitu dengan Allah gitu sebenarnya. Mereka ngerasanya begitu. Cuman kalau pandangan saya pribadi sebenarnya karena itu dia salah satu kota suci itu gitu. Tapi kalau secara feel gitu Mas, pasti adalah perbedaan karena Mas Bobi udah 4 tahun di sana kan. Ini bukan waktu yang sebentar gitu. Ya, kurang lebih. Setiap hari kan pasti berkunjung ke Masjid Nabawi gitu ya. Ini salah satu privilege kita bisa tinggal di Madinah. Betul, gitu. betul. Nah, ada peristiwa atau satu hal yang membuat kayaknya ini yang bikin orang tuh betah di Madinah. Something yang sulit untuk kita sampaikan gitu dalam kata-kata gitu. Yang jelas kalau di Madinah ya, specifically kalau di Madinah tuh emang Masjid Nabawinya sih sebenarnya. Masjid Nabawi itu Masjid ya. Nabawinya itu gitu. Tapi ada satu juga yang yang saya pelajarin dari selama tinggal di Madinah itu, bahwasanya kota suci itu bukan berarti mensucikan. Jadi kalau istilah Arabnya gitu, al-makan la yuqaddis. Jadi sebuah tempat itu tidak mensucikan seorang. Jadi meskipun kita ke Madinah gitu, kita ngerasa tenang gitu, suci, cuman yang namanya manusia ya, itu yang namanya manusia ya tetap aja manusia gitu. Yang namanya baik ada, yang namanya jahat juga ada gitu. Tapi baik lagi kalau ngomongin tentang feel, yang bikin beda di Madinah cuman satu, Masjid Nabawi itu. Gitu, maksudnya specifically adalah tempat Rasulullah. Iya. Itu sih. Tapi Masjid Nabawinya sih yang lebih. Itu kan bahkan keutamaan untuk sholat di Masjid Nabawinya itu dikali 1000 gitu. Iya. Misalnya amal baik apapun yang dilakukan di Masjid Nabawi dikali 1000 gitu. Beda kalau di Mekah kan 100.000 ya. Tapi kalau di Madinah itu 1000. Jadi itu tuh yang membuat kayak apa ya? Jadi ngerasa kayak bukan ngerasa, kalau saya pribadi lagi-lagi ya ngerasa yaitu privilege yang bikin kita tenang dan nyaman itu beribadah di sekitaran Masjid Nabawi itu. Gitu. Kita kan ingat ya bagaimana Rasulullah itu pernah menjamin bahwa umatnya akan masuk surga bersamanya walaupun dia nggak pernah ketemu umatnya gitu ya. Betul. Nah, Mas Bobi yang sebegitu dekat dengan Rasulullah, dengan makam Rasulullah di Madinah ini. Dan mungkin setiap hari berkunjung ke sana gitu Mas ya. Ke Masjid ini Nabawi. Feel-nya itu bagaimana Mas? Bisa nggak diceritakan ketika pertama kali masuk ke Masjid Nabawi gitu dan merasakan ya Allah kayak Rasulullah tuh begitu dekat dengan kita akhirnya gitu. Benar. Jadi waktu terima di Universitas Islam Madinah tuh kita ada jaulah namanya, kayak keliling kampus gitu sebenarnya. Program dari PPMI, program dari Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Madinah. Ada program keliling kampus plus Madinah gitu. Nah, waktu keliling Madinah itu adalah pertama kali kita semua mahasiswa baru tuh diajak ke Nabawi tuh. Wah, tuh ada tuh rasa deg-degannya ada tuh. Aduh, ke Nabawi. Padahal meskipun dulu pernah ke Nabawi gitu, waktu umroh juga pernah ke Nabawi. Maksudnya waktu dulu kecil juga pernah ke Nabawi. Cuman beda ya begitu kita tuh sudah satu udah akil balik, terus kita juga udah dewasa. Maksudnya udah dewasa tuh kita udah tahu nih mana yang benar mana yang salah tuh kita udah tahu. Jadi begitu ke Nabawi tuh aduh, deg-degan. Ada rasa deg-degannya aja. Deg-degannya bukan deg-degan takut ya, tapi mixed feeling. Kayak ada rasa rindu. Gimana ya, kayak pernah homesick kan? Kayak homesick tuh. Rasanya kayak begitu, kayak udah lama nggak pulang kampung nih gitu. Pas pulang tuh rasanya kayak gitu tuh rasanya tuh. Jadi nangis tuh waktu saya pertama kali masuk ke Nabawi tuh. Ya maksudnya nangis tuh bukan yang tiba-tiba netes aja air mata tuh, kayak loh itu Nabawi gitu di mana alhamdulillahnya di saat semua orang tuh pengen kesini gitu, alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan saya sendiri untuk
bisa kuliah di Madinah dan bisa ke Nabawi gitu. Jadi pertama kali menginjakan kaki Nabawi itu satu mixed feeling itu konteksnya ya bahagia sulit ya untuk kayak gimana ini ekspresikan ya. Kayak ini beneran nggak gitu saya kayak memahami bisa menggambarkan ya gitu betul ya, karena selama ini kita nih bagi orang masa kecil kita kan dibumbui dengan cita-cita Rasulullah, kehidupan Rasulullah seperti apa gitu ya. Itu jadi pas saya jalan ke Nabawi itu ini tapak kaki di sini mungkin para sahabat juga lewat sini gitu. Rasulullah juga lewat sini gitu. Jadi itu ada feel gimana gitu. Berarti dirasain juga sama Mas Bobby ya perasaan itu ya. Di situ gitu. Jadi kadang apalagi kalau kita ngelewatin Gunung Uhud gitu. Aduh, Gunung Uhud ini nih dulu ini perangnya saksi gitu nih, ya. Gitu. Terus kita ngelihat pintunya Masjid Nabawi ini juga saksi sejarah nih gitu loh. Wah, ini banyak sekali yang bisa di-sharing sama Mas Bobby ya. Tapi feeling itu sangat dapat Mas. Saya juga agak merinding saya itu ketika Mas Bobby menyampaikan itu ya, karena Insya Allah yang mendengarkan ini termasuk Bang Ikhwan, semoga Allah mudahkan ke Masjid Nabawi ya, ziarah ke Masjid Nabawi dan ke Mekah untuk melaksanakan umroh, ibadah atau jalan-jalan. Amin. Insyaallah ya semuanya sahabat Titik Tengah, kita berdoa bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam amin. Jadi kita langsung tutup aja podcast ini loh. belum ya. Enggak ya, kok udah doa aja. Jangan gitu, ini durasinya masih panjang ya. Berapa jam nih durasinya ini? Ya cukup lah kayaknya sampai 1 jam ke depan ya. Oke Mas Bobby, ini menarik banget emang kalau kita bicara Madinah, karena kita sebagai muslim kayak punya ikatan tidak terlihat, ikatan yang sangat relevan dengan kota ini gitu. Walaupun kita belum pernah mengunjungi, tapi ada rasa rindu gitu ya. Pasti itu. Dan betul tadi kayak rasa kita pulang kampung ya gitu ya. Rasanya begitu. Saya aja ketika lihat gitu ya di media sosial, di Instagram teman-teman yang umroh tuh kayak ya Allah tenang banget gitu, kayaknya sesuatu yang mixed feeling tadi betul gitu. Dan kita tuh ada rasa rindu yang sulit untuk kita ungkapkan gitu. Betul itu. Jadi kayak juga waktu saya nyampe Madinah juga rasanya tuh kayak begitu mau liburan ke Indonesia, padahal liburan dan balik lagi liburan semester nih itu pasti ada rasa sedihnya ninggalin Madinah. Ada. Saya nggak berani jamin nih, cuman yakin nih teman-teman yang umroh, teman-teman yang ziarah ke Masjid Nabawi atau ziarah ke Madinah, meninggalin Madinah aja, mau pulang ke Indonesia atau ke Taif misalnya atau kemana, pasti ada rasa kayak mau ninggalin mau pernah punya perasaan mau pisah sama orang tua gitu nggak sih? Maksudnya perasaan kita mau pamitan gitu, kayak gitu rasanya. Iya. Ini nggak tahu cuman saya aja, cuman begitu saya survei ngobrol sama teman-teman yang lain, itu semua ngerasa kayak gitu. Benar sih. Aduh, kayak mau gelisah. Padahal kemarin saya mau pulang ke Indonesia tuh, Insya Allah kita mau balik lagi gitu loh. Ini kan cuma liburan musim panas nih. Insya Allah akan balik lagi. Cuman ada rasa kayak, mau pisah sama Madinah nih, gimana ya gitu. Gitu benar. Dan di pesawat tuh rata-rata pasti sedih gitu, kayak nangis gitu. Iya, itulah yang kemudian saya akhirnya jadi teringat bahwa Madinah lah yang menangkap Rasulullah, memeluk Rasulullah ketika Rasulullah itu mengalami kesulitan gitu. Betul, ya, mengalami kehidupan yang berat. Kalau teman-teman ingat sejarah Rasulullah hijrah ke Madinah gitu ya. Betul. Itu akhirnya agak relate dengan apa yang disampaikan Bobby gitu, bahwa ada sesuatu yang kita tuh kayak terikat gitu dengan Madinah, dan kerinduan itu nggak bisa kita ungkapkan ya. Benar banget. Dan wah itu luar biasa sih. Saya membayangkannya tuh, wah ini agak-agak terharu juga ya kalau ada di sana. Kalau survei sama orang-orang yang umroh nih pasti kalau ditanya nih sama Mekah sama Madinah enakan mana? Kebanyakan masih ngomongnya Madinah gitu. Itu ada relevasi kalau history itu bisa nggak saya nggak tahu. Cuman kalau yang saya selama tinggal di sana itu ada perbedaan Mekah sama Madinah itu sebenarnya di satu, emang di Mekah itu keutamaannya lebih besar ya. Kalau keutamaan di masjid di tanah haram di Mekah specifically, nggak harus di masjid aja, itu sholat atau beramal tuh dikali 100.000. Itu kalau di Mekah, di tanah haram yang di Mekah kan. Jadi nggak harus di Masjidil Haram kalau di Mekah. Jadi emang keutamaannya Mekah besar banget gitu. Dan yang saya telusuri juga kan, orang kalau umroh wajibnya kemana? Ke Mekah. Ke Mekah ya. Bukan ke Madinah sebenarnya. Maksudnya wajib umroh itu rukunnya semua di Mekah gitu loh, bukan ke Madinah gitu. Jadi saya rasa seluruh dunia ini semuanya ke Mekah. Maksudnya seluruh umat muslim ya, itu pasti ke Mekah gitu loh kalau mau umroh gitu kan. Jadi destinasi utama orang-orang umroh pasti Mekah.
Jadi menurut saya orang semua yang ke Mekah itu crowded, semua punya tujuan yang sama untuk beribadah gitu loh. Jadi orang ngerasa di Mekah itu rasanya kayak buru-buru gitu, rasa-rasanya kayak semua berdesak-desakan, rasa-rasanya semua kayak pengen berlomba-lomba gitu. Nah kalau di Madinah pasti begitu kita tanya nih sama entah itu jemaah umroh atau orang yang dari Madinah, pasti mereka juga bilang, aduh di Madinah feel-nya lebih tenang ya, karena karena satu mungkin adalah di Madinah itu tidak ada rukun umroh. Jadi kesana tuh untuk ziarah gitu, untuk ziarah ke kota Nabi, ke Masjid Nabawi dengan keutamannya dia 1000. Dan untuk beramal di Madinah itu tidak seperti di Mekah. Kalau di Mekah kan tanah haram, di Mekah semuanya. Kalau di Madinah memang ada tanah haramnya, tapi kalau yang dihitung 1000 itu hanya di Masjid Nabawi saja gitu. Jadi makanya orang tuh ke Madinah tuh lebih santai. Lebih santai itu maksudnya tidak ada feel untuk pengen fastabikul khairat gitu. Tetap crowded juga sebenarnya Madinah, cuman tidak se-crowded Mekah gitu loh. Jadi makanya kalau ditanya lebih rindu mana Madinah sama Mekah, lebih rindu Madinah gitu. Madinah tuh kayak kalau di pikiran saya sekarang slow living itu Madinah gitu, crowd living di Mekah gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Iya, memang ini ya bikin feel better banget dibanding Madinah. Pokoknya kalau ngomongin Madinah kita nggak ada habis-habisnya, bisa 2 jam nih kita ngomongin terus nih keindahan Madinah gitu. Iya, menggambarkan itu kayak agak mau nangis juga sih ya, karena emang selama ini semasa kecil kita digambarkan Rasulullah tuh hijrah dari Mekah ke Madinah, dipeluk oleh kaum muhajirin gitu ya. Dan itu akhirnya juga mungkin agak relevan juga kalau kita melihat konteksnya ibadah hari ini gitu. Mekah sibuk gitu ya dengan ibadah, dengan peperangan kalau kita dulu kisah sejarahnya gitu ya. Dan Madinah tempat Rasul tuh diakuin, diterima gitu ya. Kalau sejarah ya seperti itu. Akhirnya feel better banget ke dalam diri kita gitu ya. Ya Mas Bobby, baik lagi kita ke konteks kuliahnya gitu ya Mas. Boleh. Mas Bobby udah 4 tahun di sana gitu Mas. Tentu pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda banget. Ada gak sih perbedaan dengan Mas Bobby 4 tahun di Madinah nih dengan Mas Bobby sebelum ke Madinah Mas? Berubah kayak Power Rangers, 1 tambah gendut, kita makan terus, ngopi terus. Astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillah perbedaannya kalau saya lihat pribadi sih sebenarnya satu ya, lebih ke proses hidup. Saya rasa tuh proses hidup itu yang membuat kita bisa berubah. Jadi kalau saya pribadi sih ngelihatnya dari culture-nya di Saudi dengan di Indonesia itu beda. Jadi begitu kita keluar dari negara kita untuk entah itu untuk menuntut ilmu kah, atau entah itu untuk jalan-jalan atau untuk untuk tinggal di luar negeri gitu, itu pasti akan merasakan yang namanya tantangan hidup. Jadi itu sih menurut saya yang banyak merubah, bukan banyak merubah juga ya, banyak saya mengambil pelajaran gitu loh. Nah salah satunya juga di perkuliahan dengan culture yang ada di Saudi yang sangat berbeda banget sama Indonesia gitu. Di situ saya harus pertama bahasa Arab. Saya belajar lagi bahasa Arab gitu. Saya ngambil kelas bahasa tuh di begitu Saudi. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Saudi atau di Madinah nggak perlu takut nggak bisa nih bahasa Arabnya. Tenang aja, di sana ada kelas persiapan bahasa Arabnya gitu 2 tahun. Cuman kebetulan saya ngambil 1 tahun. Jadi di situ tuh saya menemukan banyak orang lagi kan. Nemuin orang nggak cuman yang kulitnya sawo matang, kuning langsat, nggak cuman itu aja, ada yang kulit putih, kulit hitam semuanya gitu. Itu yang menjadikan saya buat memperbesar lagi kacamata saya dan pola pikir saya dalam memandangi khususnya hidup ini gitu. Makanya kalau teman-teman Universitas Islam Madinah, biasanya anak-anak mahasiswa Madinah kalau ditanya, Masya Allah nih kalau di Madinah ilmu, alhamdulillah ilmu kita dapat juga di sana, kita belajar halaqah Quran itu mudah banget di Masjid Nabawi, itu juga banyak menambah ilmu. Cuman saya juga di sisi lain itu saya pengen ngebahas juga yang banyak ngubah saya di situ adalah saya ketemu banyak orang, saya ketemu banyak perspektif, saya ketemu banyak pikiran bahwasanya hidup kita yang dulu cuman pandangannya, bukan saya nggak bilang cuman kayaknya terkesannya ngeremehin, enggak ya. Karena apa yang kita bawa dari Indonesia itu juga sangat bermanfaat loh untuk kita hidup di luar gitu. Jadi yang saya lihat tuh ternyata ada banyak perspektif lainnya gitu, dan itu yang bikin saya sekarang
ngelihat orang tuh jadi semua orang ternyata dia memilih jalan hidup ini, dia pasti punya asal usulnya gitu. Dia karena ini gitu. Jadi kalau pertanyaannya Bang Ikhwan tadi, apa perbedaan saya 4 tahun sebelum di Madinah dan sekarang, saya ngelihat diri saya pribadi, saya bisa lebih bisa lebih bijak memilih atau melihat orang lain gitu. Maksudnya orang lain dalam mereka berpikir, berbicara, bertingkah laku gitu. Iya. Karena kalau kita makin berilmu, sebenarnya orang berilmu itu belum tentu berhikmah. Jadi belum tentu orang yang punya banyak ilmu dia bisa mengambil hikmah dan dia bisa fi'liyah itu mengerjakan itu. Sorry ini kita nanya ada lupa. Beneran agak lupa. Baru seminggu di Indonesia udah lupa ya, luar biasa. Bahasa Bali. Gitu. Jadi belum tentu orang yang berilmu itu bisa berhikmah. Bisa berhikmah dalam konteks bisa mengambil dan bisa mengimplementasikan. Iya. Itu. Jadi saya nggak bilang orangnya berhikmah banget, berilmu banget, enggak beneran enggak. Cuman saya tuh semakin banyak ketemu orang, semakin saya belajar, semakin saya ngelihat diri saya tuh makin bodoh gitu. Jadi saya ngelihat orang lain tuh biasa aja gitu. Semakin rendah hati juga gitu ya. Saya nggak bilang saya rendah hati, cuman saya lebih merasa semua orang tuh sama gitu. Tapi yang bikin beda adalah ketakwaan dia kepada Allah gitu aja. Dan ini lagi nih bukan mau soal ceramah ya, cuman ini satu pelajaran yang saya ambil dari syekh saya di kampus. Dia bilang la yujad tafadul bainan nas illa bitaqwallah gitu. Jadi tidak ada kesamaan dalam semua manusia, itu sebenarnya tidak ada kesamaan. Semua itu sama aja kecuali ketakwaan dia sama Allah. Di saat saya mendengar itu tuh saya tuh langsung kayak kenapa kita harus ta'assub sama orang? Kenapa kita harus berlebihan sama orang? Kenapa kita harus memandang orang lebih rendah daripada kita? Kenapa harus kita memandang orang berlebih? Ya, yang bikin beda adalah ketakwaan dia aja sama Allah gitu. Gitu. Jadi makanya saya kalau ngeliat orang sekarang, maksudnya biasa aja lah gitu loh. Berarti luar biasa Madinah itu memberikan dampak yang sangat positif kepada diri Mas Bobby ya. Terutama sebenarnya gini, di Madinah terutama di sini Islamic Universitas Islam Madinahnya, IUM-nya atau UIM-nya ini. Kenapa? Karena di UIM itu mahasiswanya dari seluruh dunia. Seluruh dunia. All the world berarti. All the world. From Amerika, UK itu ada semua. Jepang, Afrika, India semuanya ada gitu. Jadi itu yang specifically membuat saya tuh jadi belajar gitu sama pandangan orang lain gitu, pemikiran orang lain gitu. Terus kita belajar bersama di Madinah gitu. Itu kalau sholatnya sama kan ya Mas ya? Menurut Anda gimana dong sholatnya? Ya sama dong. Kadang-kadang saya pemikiran random saya gitu kalau ngeliat bule-bule gitu ya. Apalagi dari negeri yang jauh gitu, Eropa, Amerika, itu mu'alaf atau Islam atau ada yang mu'alaf, ada yang emang udah Islam dari lama gitu udah ada. Dan jangan salah kita menilai orang di luar negeri itu berislamnya gimana ya. Justru saya lihat ya orang yang negaranya kecil, maksudnya negaranya yang kayak menurut kita tuh Islamnya minoritas gitu, justru mereka paling solid sih. Masya Allah. Serius. Mereka tuh Islamnya justru kuat banget gitu. Saya tuh jadi kadang malu ya. Maksudnya malu tuh dalam konteks ini, gue nih hidup di Indonesia yang bahkan terkenal. Indonesia itu terkenal. Terkenalnya dengan negara dengan muslim terbanyak di dunia loh gitu. Jadi bahkan Saudi aja itu kalah banyak muslimnya sama Indonesia gitu loh. Jadi makanya itu kadang malu, ini kita mayoritas tapi kok gimana ya, dalam berislam kok kayak cuman label nama aja ya gitu. Kadang malunya tuh di situ gitu. Sedangkan mereka kayak yang di Paris, teman saya orang Perancis gitu, wah Masya Allah mereka kayak menjaga banget sama Islam mereka gitu. Ya ini memang menjadi kontradiksi ya. Banyak juga teman-teman saya yang berkuliah di luar negeri dan ada juga yang sudah pulang dan cerita, saya melihat Islam di Eropa tapi tidak melihat Islam di negara-negara Islam. Ini kan sebuah paradoks yang menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Bro, makanya tadi gue sempat sebut mention ya, bahasanya tempat suci itu tidak mensucikan orang, bro. Dan yang namanya hikmah itu nggak cuman diambil di sebuah tempat aja gitu. Kayak misalnya
oh gue berilmu karena gue di Madinah. Enggak cuma di Madinah aja, di mana aja lu bisa mendapatkan hidayah, karena hidayah Allah itu rahmatan lil alamin gitu, untuk seluruh dunia gitu, alam semesta gitu, untuk seluruh universe. Jadi jangan pernah ngerasa aduh gue kalau kayak mau belajar Islam kayak gue harus ke Madinah nih, atau gue harus ke Jawa nih. Enggak, di mana aja bisa. Di mana aja bisa. Nah, ini juga salah satu insight yang menarik ya teman-teman sahabat Titik Tengah. Kalau kita ingin belajar sebuah ilmu tidak harus ke tempatnya gitu. Betul. Dimanapun bisa, tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat ilmu itu gitu ya. Betul. Menarik Mas Bobby, karena memang banyak sekali yang hari-hari ini kita banyak disentil gitu ya. Umat Islam itu katanya diajarkan ini itu yang hal-hal positif gitu. Tapi kok dalam perlakuannya tidak mencerminkan Islam itu sendiri gitu. Betul. Bagaimana kalau menurut Mas Bobby menanggapi itu, Mas? Kalau melihat bagaimana orang itu yang menanya, satu lagi ya, baik lagi yang namanya manusia itu semua pasti diuji semuanya, ya kan. Musuh terbesar kita itu adalah selain pertama adalah syaitan gitu, yang kedua adalah emang diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi yang namanya kalau kita ngelihat, makanya saya itu lagi-lagi ya, hikmah saya itu dalam hidup keluar tuh saat melihat seseorang berbuat buruk gitu, saya nggak langsung ngelihat benderanya gitu. Saya nggak ngelihat misalnya si A nih dia mencuri gitu ya. Iya. Mencuri dari golongan ini gitu. Terus saya, wah ini emang kayak dari golongan ini sih begitu semua orangnya. Saya nggak lihat kayak gitu. Saya ngelihat adalah, oh nih si A ini mungkin dia mengalami ujian hidup apa sehingga dia bisa melakukan itu gitu. Pasti ada triggernya gitu, ada triggernya gitu. Jadi saya tuh orangnya tidak cepat untuk menghakimi gitu. Berbeda dengan berbeda ya kalau misalnya dengan konteksnya dia melakukan hal kemaksiatan di depan kita, itu wajib kita nasihati. Cuman maksud saya di sini adalah kita coba lihat dulu nih kenapa nih dia kayak begini gitu. Saya selalu mau observasi nih orang ini kok jahat banget nih mulutnya gitu ya. Kenapa nih, observasi sebentar gitu, nggak langsung ngejudge gitu. Jadi pandangan saya kalau saya melihat orang yang berbuat jahat seperti itu, pasti saya akan melihat ini triggernya kenapa gitu. Karena itu menjadikan satu diri kita jadi lebih tenang dalam mengeksekusi sesuatu gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana tuh tentang Islam? Jadi kalau kalian melihat orang Muslim nih, karena kita tadi pertanyaan Bang Iwan adalah orang Islam, terus dia melakukan sebuah keburukan atau kemaksiatan, jangan lihat Muslimnya gitu, jangan lihat Islamnya gitu, tapi lihat pribadinya dia aja gitu. As a Muslimnya ya. Iya, kan tadi kata saya bilang la yujatafadul bainan nas illa bitaqwa, tidak ada perbedaan seluruh manusia ini kecuali ketakwaan dia sama Allah. Dan ingat, ketakwaan itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Yang bisa ngelihat ketakwaan siapa? Hanya kita dan Allah. Kita dengan Allah. Iya, udah itu aja gitu. Betul, jadi jangan, wah ini kayaknya karena kurang sholat nih, karena kurang sholat tahajud nih, makanya gitu misalnya. Emang tahu dari mana lo dia kurang sholat tahajud? Kita tuh nggak tahu ya, misalnya ada Mas Rifki di sini, dia dalam hatinya berzikir, kita nggak tahu gitu. Ya kan? Orang-orang yang di backstage ini lagi diam-diam misalnya mereka sedang berzikir, kita nggak tahu. Betul. Gitu. Don't judge book by its cover. Bener gitu. Oke Mas Bobby, baik lagi nih, saya penasaran banget emang kalau melihat kehidupan Mas Bobby di Madinah nih gitu ya. Ada nggak sih Mas satu peristiwa di Madinah yang itu menjadi turning point kehidupan Mas Bobby melihat kehidupan ini gitu ya? Ada nggak sih? Ada, itu sempat viral lagi. Menarik nih, apa nih Mas? Boleh ya, kepo nih. Viral kemana-mana. Jadi gimana ya? Saya di Madinah tuh alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat menuntut ilmu di sana gitu. Juga saya tuh orangnya juga ini, Bang Iwan sendiri tahu lah ya. Saya tuh orangnya nggak bisa diem. Maksudnya nggak bisa diem itu pasti ingin mengulik ada apa sih di sana gitu. Akhirnya saya coba sambil cari apa ya, kalau mahasiswa biasa, kalau mahasiswa yang keluar negeri itu biasa tuh kita nyari part time gitu loh, nyari side job gitu kan. Nah yang terkenal side job atau part time di sana itu sebenarnya mutawif. Mutawif itu ini ya, guide ya. Guide orang umroh gitu. Cuman karena saya melihat apa ya selain mutawif gitu. Mutawif bagus, cuman kayak udah kebanyakan teman-teman saya yang lebih pintar, udah lebih banyak gitu. Saya nggak yang pintar di sisi bidang itu, cari yang lain gitu. Akhirnya ya
ini juga salah satu yang banyak mengubah dan saya mengambil hikmah dari kejadian itu adalah saat saya coba ambil side job atau ambil part time sambil kuliah ya waktu itu. Saya ikut orang saat itu, ya udah terus saya berbuat baik sebanyak-banyaknya tuh, maksudnya kayak totalitas dong, karena Indonesia itu, ini juga salah satu shock culture ya, orang Indonesia itu terkenalnya nyuwun sewu tuh apa ya, kayak nggak enakan gitu nggak ya, enakan, people pleaser banget, pleaser. kayak ya udah monggo nggak apa-apa gitu. Yeah. Itu Indonesia banget itu, Indonesia terkenal di sana gitu, ramah, dan itulah positifnya ya, positif, alhamdulillah. Tapi memang jadinya toxic positivity kalau kita terlalu baik sama orang gitu loh. Emang salah toxic positivity jadinya. Jadi emang sebenarnya makanya lagi-lagi ya, sama orang tuh biasa aja sebenarnya. Itu banyak banget saya ngambil pelajaran. Jadi begitu saya ngambil side job, kebetulan saya di sosial media waktu itu, kerjanya di content planner, content creator gitu-gitulah ya. Cuman waktu itu di Saudi itu belum banyak gitu. Nah di Indonesia udah banyak banget kan kayak gitu kan. Bahkan udah ada yang jadi PT, apa sih istilahnya? Kalau ada konten kreator, apa sih Mas Rifki? Agensi. Ya. Nah agensi itu, misalnya ada agensi gitu kan. Nah waktu itu saya belum agensi, jadi saya cuman berdua sama partner sendiri saya. Aja gitu ya. Saya berdua waktu itu, freelance. Saya berdua, saya coba promosiin sebuah brand gitulah di sana. Alhamdulillah berhasil, dari kecil nggak ada apa-apanya sampai viral banget deh. Pokoknya teman-teman kalau searching nih nama brand ini, wah pasti tahu nih di viral Madinah, viral banget. Iya, saya nggak mau mengaku kan udah selesai itu ya, viralnya juga kemarin udah selesai, saya speak up udah lama. Cuman teman-teman kalau mau melihat, kadang nilai kita itu bukan dilihat dari produk kita gitu. Itu yang saya ambil. Jadi karena gini, Bang Ikhwan, saya tuh ditendang gitu loh dari sebuah brand di kick yang dimana saya tuh membesarkan brand ini tuh dengan asas saya juga pengen belajar juga di situ, bertumbuh bersama gitu ya. Dan alhamdulillah begitu udah sukses saya ditendang gitu. Cuman lagi-lagi makanya yang saya ambil hikmah banget, besar banget di situ adalah nilai kita itu bukan produk kita gitu. Nilai kita itu adalah yang menjadikan kita saat ini gitu. Jadi begitu saya ditendang, alhamdulillah kita belajar ya, yang namanya qadarullah, yang namanya udah takdir Allah, ya udah namanya rezeki itu udah Allah yang atur, santai aja gitu. Kita mah santai aja, apalagi kita kan tujuan kita kesana untuk belajar gitu loh. Ini part time-nya bukan tujuan utama gitu, kerjaan bukan tujuan utama gitu. Cuman begitu dia udah viral, kita ditendang, akhirnya saya bilang, oh ini nih nilai salah satu besar adalah meskipun lu tinggal di kota suci gitu, orangnya nggak suci gitu loh. Jadi ada juga orang-orang yang sebenarnya nggak seperti itu. Bukan, kalau bilang ada juga tuh, jadi kita rasanya kan kayak mencari orang yang jelek nih di Madinah. Enggak sebenarnya Bang Iwan. Cuman saya pengen bilang di sini adalah yang namanya manusia itu manusia di mana aja, manusia tetap aja sama gitu. Jadi jangan ngerasa kayak wah ini dari Arab nih, ini orang pasti soleh gitu ya, baik gitu ya. Nggak ada gitu, semua sama aja gitu. Jadi semua orang biasa aja. Begitu akhirnya saya ditendang, yang saya ambil hikmah itu paling besar adalah jangan terlalu banyak berharap sama manusia gitu. Lu tuh sekarang lagi di Madinah Bob gitu loh. Gitu. Jadi lu di sini menuntut ilmu, belajar gitu. Jangan jadiin manusia itu sebagai patokan lu untuk bisa sukses, nggak ada gitu. Bahkan diri lu sendiri nggak bisa lu harapin gitu loh. Gitu. Wah ini dalam banget ya, menarik banget ini. Saya juga mendengar cerita ini. Kasusnya viral. Kalau sempat viral. Sempat viral Bob ya. Luar biasa sih. Nah ini jadi ingin saya coba highlight juga ya, bahwasanya niatnya Bobby mungkin bisa jadi teguran dari Allah juga ya Bob ya. Betul karena banget, niatnya ke sana itu kita nuntut ilmu, tapi ternyata ada godaan duniawi yang besar berarti saat itu dibayar. Sebenarnya nggak sebesar itu sebenarnya. Itu ya. Tapi kita kan kalau melihat sebuah project ya, terus wah besar, viral, terkenal. Alhamdulillah kita kan seneng nih ya, di portofolio kita nih, gini. Tapi kok
diperlakukannya sekarang jadi gitu, bener-bener langsung jadi asing banget gitu, kayak bener Masya Allah, gitu. Jadi itu tuh sakit hati yang kayak aduh nggak terima nih kenapa gitu. Tapi lagi-lagi sakit hati itu yang justru bikin saya belajar gitu, kalau ngapain lu sakit hati sama manusia gitu. Yang bikin kayak gitu tuh kan bukan kita, yang bikin kayak gitu Allah gitu. Betul. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan kita sendiri, betul, Mas ya. Betul. Nah ini memang kalau bicara Madinah itu banyak sekali miracle story yang itu ya begitu takjub kita mendengarkan ya Mas gitu ya. Mas Bob, ini memang perjalanan yang jauh ya dari Indonesia lalu ke Madinah, dan cukup banyak sekali pengalaman hidup yang udah kamu lewatin. Lalu melihat definisi sukses itu seperti apa sih Mas? Apakah berbatas materi atau kebahagiaan atau seperti apa sih Mas? Setelah Mas Boy melewati fase-fase tadi di Madinah gitu ya. Kalau saya ngeliat sukses itu sebenarnya pasti banyak banget nih definisi-definisi orang yang mendefinisikan sukses itu kayak gimana gitu, udah banyak ya. Cuman kalau saya pribadi memandang sukses itu adalah di mana saat kita hidup yang tenang gitu. Hidup yang tenang itu adalah yang dimana kita berzikir kepada Allah. Berzikir itu kan mengingat kepada Allah. Jadi menurut saya sukses itu adalah di saat kalian itu mindful itu apa ya, merasakan kehadiran ketenangan yang kalian lakukan atau yang kita lakukan gitu. Itu definisi sukses menurut saya pribadi. Jadi saya tuh kalau saya bisa merasa tenang, dan ingat ya, karena kita sebagai seorang muslim, tenang itu hanya bisa digapai dengan kita mengingat Allah. Iya. Itu udah sukses. Apalagi kita tujuan hidup kita ibadah ya, maksudnya gitu. Gue nggak mau kayak yang terlalu apa sih ini banget, enggak kalau mau lebih spesifiknya lagi banyak gitu ya. Cuman balik lagi, selama kalian bisa hidup tenang, selama kalian bisa beribadah dengan tenang, itu udah sukses dalam hidup. Kalian mau nyari apa lagi gitu loh. Karena sekarang orang nyari kekayaan, nyari harta udah banyak banget tuan. Sekarang ekonomi udah kayak gimana ya? Semua orang nggak tenang-tenang. Iya, peaceful itu memang penting sekali ya. Satu kan. hal yang mahal ya. Oke lah, orang bilang kayak gini. Tapi kayak lebih mending kita nangis di atas Ferrari kan daripada. Mungkin ada benernya dia ngomong kayak gitu, tapi kita belum tahu yang namanya ketenangan hati itu nggak bisa dicari gitu dengan dia mencapai sebuah finansial yang apa gitu, nggak akan gitu. Jadi menurut saya sukses dalam hidup itu adalah kalau lu bisa tenang dalam beribadah gitu sih kalau gue. Ini pemikiran ini ketika udah di Madinah atau sebelum udah seperti ini? Sudah di Madinah. Sudah di Madinah. Berarti Madinah itu begitu luar biasa. Bukan Madinahnya, tapi lagi-lagi tadi ya banyak melihat hidup banyak. Karena saya pribadi kayak bisa berani ke Madinah itu kan saya meninggalkan banyak banget zona nyaman ya. Jadi itu ada pelajaran-pelajaran yang itu yang saya relakan, yang saya korbankan, itu yang akhirnya membuat saya tuh bisa melihat pandangan seperti ini gitu. Wah, ini emang Madinah ini banyak hal yang kemudian sangat relevansi dan historikal Rasulullah dulu ya. Mungkin Rasulullah meninggalkan hijrah gitu ya, meninggalkan banyak kenyamanan, harta gitu ya, kekayaan, kenikmatan, jabatan gitu kan, kehormatan, pindah ke Madinah ya menjadi orang yang biasa. Tapi Madinah begitu memeluk kita gitu ya sebagai manusia, dan Rasulullah juga luar biasa ketika hijrah saat itu ya. Sekarang sih punya mimpi aja kayak pengen tinggal di Madinah deh gitu. Wah, mimpinya tuh merinding saya nih ya. Banget deh gitu. Saya juga pengen semoga Allahumma sholli ala Muhammad ya semua yang berada di sini. Maksudnya kita slow living aja yuk di Madinah gitu loh. Tetap kita bisa pulang ke Indonesia, cuman kayak kita ke rumah kita yang di Madinah loh gitu loh. Kan seru ya. Memang Madinah ini suatu tempat yang semoga semua orang muslim tuh bisa ke sana ya. Amin. Ya, fase itu tentu Mas Bobby perlu fase sampai ada pemikiran sedewasa itu gitu Mas ya. Karena di hari ini Mas, pemuda-pemuda hari ini tuh kayak masih ya kita kan anak muda, Gen Z lah gitu. Saya juga Iya kan, Gen Z. 17 tahun. Nah, tentu Mas, fenomena Gen Z hari ini kan bingung akan arah hidup, bingung dengan mau kemana nih hidup gitu kan. Kayak buram aja gitu melihat kehidupan ke depan. Padahal kalau kita melihat
konteksnya dari sudut pandang yang lebih luas, kesempatannya itu banyak kok gitu. Tapi kok kita galau, bingung, nggak tenang gitu ya dengan arah hidup kita gitu. Itu menurut pengalaman Mas Bobi yang tadi sudah banyak nih melewati fase-fase meninggalkan zona nyaman, akhirnya pergi ke tempat yang jauh gitu dari Indonesia. Apa yang Mas ingin sampaikan Mas kepada anak-anak muda yang hari ini masih galau, masih bingung tentang kehidupannya? Buat teman-teman, kalau kalian sekarang nih ada di fase yang kalian bener ngerasa bingung, coba buat step back itu mundur untuk melihat ada apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Nah ini tuh sebenarnya adalah salah satu cara saya pribadi buat ngelihat sebuah keputusan atau keputusan. Kan banyak tuh teman-teman itu akan dihadapi dengan keputusan sehingga membuat mereka bingung gitu kan. Nah kalau saya pribadi, cobalah teman-teman untuk mengambil langkah mundur. Dalam artian di sini kalau saya pribadi adalah coba menyendiri, terus pikirkan gitu yang kalian lakukan ini apa gitu, dan tujuan kita tuh untuk apa gitu loh. Itu refleksi sebenarnya, jatuhnya refleksi hidup. Kayak misalnya saya sering kali juga kayak gitu, meskipun sudah di Madinah tetap aja ya yang namanya galau tuh pasti masih ada ya. Ya tentu ada. Semua manusia itu kan diuji kegalauan terus sampai dia mati gitu. Nah kalau udah meninggal berarti udah nggak galau kayak gitu. Jadi semua akan terus dihadapkan dengan ketidakpastian. Iya. Ya kan. Tapi kalau saya pribadi adalah coba mundur, refleksi, coba untuk menutup jendela yang membuat kita tuh ngerasa kayak keburu-buru gitu. Kalau saya pribadi kebanyakan misalnya di sosial media. Dulu sebelum saya karena ini lagi-lagi karena saya begitu saya merantau, saya sendiri jauh dari keluarga, itu yang membuat saya tuh waduh gimana ya rasanya biar nggak kesepian. Akhirnya saya coba main sosial media apa gitu kan dulu. Maksudnya jadi saya ngerasa sosial media itu tempat kabur gitu. Maksudnya tempat kabur tuh tempat mencari kesenangan gitu, mencari apa konten lucu, apa meme gitu kan. Cuman justru menurut saya kita melihat itu tuh yang menjadikan dunia itu kayak berisik banget gitu. Iya. Kalau saya pribadi akhirnya saya mundur. Saya cuma pernah gitu kayak seminggu kayak beneran nggak buka sosial media gitu. Mencoba fokus sama diri sendiri gitu. Mindful sama diri sendiri. Ini tujuan kita hidup nih apa ya sebenarnya gitu. Jadi yang membuat tenang tuh kalau kita tahu tujuan hidup kita apa gitu. Kalau saya pribadi sih kita semua tahu ya sebagai muslim tujuan kita emang beribadah gitu. Jadi kalau satu hal kejadian ini tidak relate atau akhir-akhirnya tidak berujung kepada ibadah, ngapain takut sih gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kayak misalnya misalnya contoh gitu, misalnya nggak ngambil kursus ini juga nggak kenapa-napa juga sih gitu, tidak mempengaruhi ibadah gue sama Allah gitu. Nggak usah terlalu kayak apa ya diambil pusing itu. Saya bisa ngomong kayak gini mungkin belum bisa relate dengan teman-teman yang masih SMA mungkin, karena saya yakin orang teman-teman di sini adik-adik kita nih yang masih SMP SMA, mereka semua punya tujuan yang memang kita nggak bisa ngerti Bang Iwan. Kita sebagai orang yang udah ngelewatin fase SMP fase SMA kita tahu kita dulu pernah ada di fase itu, cuman kita nggak pernah tahu ambisi mereka untuk mengejar mimpi itu loh. Jadi mungkin itulah kenapa yang bikin anak muda tuh kayak udahlah pokoknya pengennya kesini gitu. Mereka tuh pasti akan berpikir gitu. Dan kita juga pernah ada di fase itu. Pernah. Nah mungkin nasihat saya tuh di situ adalah teman-teman kalau mau bermimpi bermimpilah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan bingung. Asal tujuan kalian itu jelas gitu loh. Tujuan kalian tuh ini berkorelasi dengan ibadah tidak ya gitu loh. Karena sebenarnya kenapa saya bilang gitu, semuanya bisa dikorelasiin dengan ibadah. Semuanya bisa. Semuanya ya. Semuanya bisa. Kecuali yang namanya kalau dia tidak berkorelasi kepada ibadah, pasti dia jatuhnya kepada kemaksiatan. Udah jelas gitu. Jadi makanya lu ngelakuin ini jatuhnya kemana gitu. Iya. Gitu aja sih kalau saya sih pribadi gitu. Kalau misalnya kalian bingung, kalian santai aja. Dunia ini nggak sedang memburu-buru kamu gitu. Nggak ayo cepat umur 23 harus punya nikah, rumah, gitu. harus nikah, harus nggak ada. Lu balapan sama siapa gitu. Santai aja. Kalian hidup, kalian yang tanggung, kalian yang punya feeling, kalian punya perasaan, kalian sendiri yang ngerasain. Kalian misalnya punya tabungan, kalian sendiri yang ngebiayain gitu. Nggak ada yang tahu kita kondisi kayak gimana. Jadi
gak usah pikirin orang lain gitu, pikirin aja diri kamu. Apakah yang kamu lakukan ini satu berkorelasi dengan ibadah atau enggak gitu aja. Masya Allah, berarti semua tujuannya adalah goals akhirnya adalah ibadah gitu Mas Bobby ya. Pasti, karena kita yang mencari tadi ya ketenangan kan gitu. Memang peaceful itu menjadi barang mahal Mas di tengah kondisi hari ini. Disrupsi digital itu membuat orang itu banyak membanding-bandingkan hidupnya Mas. Wah kacau. Ini kacau banget sih. Kadang kita sempat banyak dapat DM gitu ya tentang itu. Banyak mereka akhirnya membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup temannya, hidup dengan orang lain yang secara di media sosial itu tampilannya begitu luar biasa. Iya, benar. Akhirnya itu menyurutkan kembali niatnya dia yang tadinya tinggi gitu, turun lagi. Kayaknya saya nggak cocok, kayaknya saya nggak pantas gitu ya. Nah, Mas Bobby, kalau hari ini ada anak-anak muda yang nonton podcast kita, apa yang ingin Mas Bobby sampaikan kepada mereka yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain, Mas? Teman-teman yang dengerin ini, kita itu berangkat tidak dari tempat yang sama gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat, kayak misalnya saya sama Bang Ikhwan nih, Iya. ya kan, saya nggak bisa ngelihat saya sama Bang Ikhwan sama, nggak mungkin teman-teman. Bahkan nggak usah orang lain, saudara kita aja, misalnya saudara kandung kita gitu, itu berangkatnya tidak dari tempat yang sama gitu loh. Kita tuh tumbuh atau berkembang, misalnya dari ibu yang sama, misalnya dari keluarga yang sama, benar. Tapi kita itu menjalani proses itu enggak sama gitu. Cara berpandang, jadi orang Sunda saya ini. Cara berpandangnya itu pasti akan berbeda. Pikiran teman-teman aja ya tidak mau disamain sama yang lain gitu. Itu yang harus jadi apa ya? Bukan sumber, harus juga jadi salah satu pegangan kita. Bahasanya semua orang itu berangkat dari tempat yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah kayak gini, misalnya saya harus sama nih kayak Bill Gates nih. Gimana? Aduh, Bill Gates cepet banget, dia kayaknya dia bisa tuh DO, terus dia bisa drop out. Dia bener ya drop out dari dari kampus, terus dia berarti gue harus drop out juga. Enggak teman-teman, enggak ada kayak gitu, enggak ada yang nyuruh kayak gitu. Kecuali kita belajar dari sejarah, kita belajar dari orang-orang, itu baru benar. Apalagi kita punya banyak kisah-kisah hebat dari para sahabat misalnya, kisah-kisah para nabi itu udah banyak banget ya. Itu bisa jadi pelajaran aja. Jadi jangan bilang harus capaiannya dia harus sama nih, gue harus umur 23 harus punya. Nggak usah berpikir kayak gitu. Kalian punya fase atau pace ya kalau dalam larinya tuh. Saya bukan anaknya bukan anak lari banget ya. Cuman kan orang pace tuh beda-beda gitu. Kenapa sih orang sekarang di media sosial ngupload pace larinya 3, ya semua terus 3 sampai ada yang rela-rela buat joki orang biar jadi pace 3 ngapain gitu ya gitu loh. Satu, capek-capekin hati ya. Kalian kalau pengen ngikutin orang tuh, satu, nyapain hati, udah itu pertama. Kedua, nyapain tenaga, pikiran, uang, itu udah banyak tuh ntar buntutnya ke belakang. Jadi nggak usah coba ngikutin orang lain. Nggak ada yang nyuruh. Apa adanya aja Mas ya. Iya, kalian bertumbuh di kalian sendiri gitu. Iya. Coba jadiin pelajaran boleh. Kita ngelihat, Bang Ikhwan nih, masya Allah, misalnya kayak begini. Kita tiru bagus-bagusnya gimana ya, tanya kayak gitu. Cuman kan kita nggak harus jadi Bang Ikhwan gitu misalnya, atau kita nggak harus jadi presiden kita misalnya, kita nggak harus jadi siapa gitu, enggak gitu. Saya juga percaya sih Mas, jadi ini tuh hanya sebuah fase. Ketika kita sulit, ketika kita sedang senang, itu tuh fase aja gitu. Bener. Dan fase ini tuh pasti akan terlewati teman-teman gitu. Pasti akan terlewati. Jadi kalau ada teman-teman yang hari nonton podcast ini, ya pelajaran yang bisa kita sharing sebagai anak muda yang pernah ada di fase itu, jalanin aja gitu ya. Terus jalanin aja. Gerak aja dulu Gerak gitu aja. Ya. Teman-teman, gue nggak tahu ya bilang kayak gini tuh bisa dirasain sama teman-teman. Cuman kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa ada di titik, kayaknya ujian nih lagi ada di gue nih sekarang nih, gue lagi diuji pengen berhenti, nauzubillah min zalik, pengen berhenti aja hidup.
jalan dulu. Insya Allah pasti ada bantuan dari Allah, itu pasti. Minimal kalian nggak punya siapa-siapa nih, ngerasa sendiri, aduh nggak ada yang bisa bantu saya, nggak ada yang bisa bantu. Kalian punya Allah guys, Gen Z bersama dengan Allah. Nggak cuman Gen Z aja ya, semua Allah bersama dengan semua gen gitu. Cuman kalau kalian ngerasa sendiri, setidaknya apa? Setidaknya nih, kalau kalian nggak bisa mindful dengan orang lain, kalian masih bisa bernafas dengan gratis. Kalian masih bisa melihat warna dengan mudah. Kalian masih bisa merasakan maraba. Itu coba mindful tuh. Makanya kalau orang ke psikolog itu biasanya mindful disuruh nafas kan, atur nafas. Atur nafas ya. Tapi emang bener loh. Kalau nafas itu coba nih ngerasain nafas masuk keluar, itu mahal banget bro, mahal banget tenang, itu. tenang ya. Tenang banget gitu. Gitu. Iya, memang fase ya itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hari ini merasa bingung dengan kehidupan, kayak hopeless dengan misalnya kondisi negara gitu ya, fase aja, ini sebuah fase. Jangan terus kemudian merutuki bahwa ini salah kalian sendiri. Tidak gitu ya. Ini tuh bukan salah kalian kok gitu ya. Tapi banyak faktor yang kemudian itu membuat kita, mungkin langkah kita agak pelan aja gitu, tidak sama pace-nya dengan teman-teman kita. Dan itu saya percaya itu Mas, fase-fase itu. Dan saya mengikuti betul kisah Mas Bobby juga gitu ya. Jadi tahu betul ini sebuah fase. Sampai sekarang Mas Bobby hari ini bisa di Madinah gitu, ya itu sebuah fase gitu. Benar. Tapi yang kemudian ingin saya menjadi banyak pertanyaan juga Mas dari anak-anak muda tuh, pernah nggak sih Mas Bobby merasakan ketika ada di titik terendah terus kayak pengen pergi ke tempat yang jauh gitu Mas? Pergi yang jauh ya dulu, tapi nggak tahu kemana gitu. Pernah nggak ada di fase yang seperti itu? Pergi ke tempat jauh. Kayak kalau tren kemarin kan kabur aja dulu gitu. Tapi kalau kabur aja dulu itu konteksnya dia emang keluar dari negara kan, ingin mencari fasilitas kenyamanan dan sebagainya gitu kan. Kalau saya pribadi sih ingin pergi ke tempat jauh tuh sebenarnya lebih ke kita pengen mencari ketenangan sih, lagi-lagi yang peaceful itu yang mahal Mas ya. Kita tuh sebenarnya meninggalkan zona nyaman, ingin kemana coba? Kita tinggalkan zona nyaman, mau kemana? Kalau ditanya mau ke zona nyaman selanjutnya kan sebenarnya. Iya. Kan enggak gini, kita keluar dari zona nyaman, kita ke zona yang jelek. Enggak, sebenarnya kan filosofi meninggalkan zona nyaman itu adalah kita mencari zona nyaman yang baru, kan gitu. Sehingga zona nyaman yang lama itu bisa jadi pelajaran buat nanti saya tinggal di zona nyaman yang baru, kan gitu kan. Iya. Jadi kalau teman-teman ngerasa pengen pergi terus menemukan kesusahan, ya itu bagian dari teman-teman pasti akan menemukan kesulitan gitu. Jadi pergi dalam artian kalau meninggalkan tanggung jawab sampai maksudnya sampai kita mati itu kita pasti akan dibenturkan dengan tanggung jawab. Selalu ada. Kalian kemana-mana, ini juga salah satu nasihat guru saya SD sampai sekarang itu masih saya ingat adalah dia bilang, Bobby kamu kemana-mana pasti akan bertemu dengan orang jahat dan ketemu sama orang baik. Iya. Pasti kamu kemana aja pasti nemu. Dan bener sampai sekarang ada aja gitu loh. Yang itu membuat kita nggak usah, tinggalin aja ini nggak enak. Pergi, kita akan nemu lagi orang kayak gini. Pasti kita akan nemu lagi fase gini. Kita lagi pergi ke sana, kita akan ketemu lagi trigger kita yang membuat kita pengen pergi gitu. Jadi kalau ada di fase kayak gitu, pergi tuh sebenarnya lebih ke pasti ada waktu itu yang membuat ini juga salah satunya saya ke Madinah juga ada di fase itu saat itu. Kayak pengen pergi jauh tapi nggak tahu kemana gitu ya. Bukan kalau spesifik tempat, sebenarnya bukan tempat sih. Cuman saya lebih pengen ke udah selesai ini di sini ya, pindah aja. Sebenarnya kita adalah pindah ke masalah yang lain aja sebenarnya. Gitu loh. Jadi pergi ke tempat jauh itu bukan menjadi jaminan kalian akan selesai dari semua permasalahan sih. Iya. Tapi kalau sekarang kalian ada di fase pengen pergi ke jauh, ya berarti kalian ada di fase sekarang mau bertumbuh gitu aja sih. Fase bertumbuh. Iya. Benar. Saya sepakat dengan kata itu dan statement itu Mas Bobby. Fase bertumbuh karena kalau kita melihat Rasul dulu kan hijrah itu kan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik gitu. Iya, pasti. Nah, kalau hari ini teman-teman ada di fase itu, jalan aja dulu, betul ya. Gerak dulu aja. Mas Bobby, setelah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya di Madinah gitu kan, tinggal berkuliah, sehari-hari sudah merasakan betul debunya Madinah gitu. Udara Madinah tuh udah menjadi keseharian gitu Mas ya. Apa sih artinya rumah Mas bagi Mas Bobby? Rumah itu
ketenangan. Kalau saya pribadi ya. Jadi di mana saat lu merasa tenang, itu berarti rumah gitu. Sakinah, makanya sakinah itu ketenangan juga berkorelasi dengan sakan atau tempat tinggal gitu kan. Jadi menurut saya ini cocok logi saya aja deh ya, saya nggak mau bawa dalil. Jadi sakinah itu kan ketenangan, sakan itu artinya rumah atau tempat tinggal gitu. Jadi kalau kalian pulang, kalian merasakan ketenangan ya berarti kalian pulang gitu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi rumah itu tempat pulang yang tenang dan nyaman. Iyalah. Karena di era hari ini kita banyak melihat fenomena yang unik gitu ya, bahwa Gen Z dan generasi muda itu kayak homeless gitu, merasa punya rumah tapi bukan rumah secara punya rumah secara fisik gitu, tapi bukan rumah secara makna gitu Mas. Betul. Makanya baik lagi tadi konteksnya juga ketenangan itu siapa yang bawa, ya kita gitu. Maksudnya kita yang ngerasain. Jadi bukan berarti kita ada di mana-mana kita nggak punya rumah gitu ya. Ya karena konsep ketenangan itu adalah di saat lu merasa tenang, karena lu yang ngerasain gitu, kalian yang ngerasain gitu. Jadi iya itu. Berarti rumah itu tidak selalu berbentuk fisik Mas ya? Oh, enggak dong. Berarti rumah itu ketenangan tadi. Iya benar. Lalu apa definisi merantau yang jauh Mas bagi diri Mas Bobby setelah 4 tahun di negeri orang nih? Kalau masih rantaunya Jawa, Kalimantan kan masih kebayang bisa pulang. Bisa pulang. Ini kalau udah beda benua kayak saya ini merantau jauh banget ya, ini parah sih. Apalagi kalau homesick ya, kangen keluarga tuh kayak aduh itu udah ini merantau jauh gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang merantau nih ke Jawa sekarang kuliah ya kan kebanyakan gitu ya, misalnya dari Bali kuliah ke Jawa, ke Jogja, kemana, nggak apa-apa gitu, kalian masih satu negara gitu, tenang aja gitu. Apalagi di Indonesia tenang aja, santuy semua kan orang Indonesia gitu. Itu merantau jauh tuh kalau udah kalian beda benua, naik pesawat di atas 6 jam lah, itu berarti merantau jauh banget. Nangis. Mas, satu lagi Mas, someday Mas, setelah Mas Bobby 4 tahun tinggal di Madinah, lalu ada waktu-waktu untuk pergi meninggalkan Madinah gitu ya, apa hal-hal yang akan kemudian paling Mas Bobby kangenin dan itu bisa kemudian dibawa ke Indonesia? Pertama, saya tidak mau meninggalkan Madinah. Doain semoga bisa terus ke Madinah, tinggal di Madinah insyaallah. Tapi itu tetap ada feel-nya, maksudnya tetap ada kebayangnya kok, karena teman-teman saya juga ada yang beberapa udah lulus nih sekarang tahun ini sebenarnya. Yang saya khawatirkan ya. Iya. Di Madinah adalah saya akan merindukan Masjid Nabawi sih. Itu tuh kayak aduh, ini ngebayangin aja kayak aduh nggak bisa deh, takut, jangan ngebayangin sekarang deh gitu loh. Itu yang paling saya takutin gitu. Tapi begitu dibawa pulang ke Indonesia sebenarnya mungkin adalah ya kita dimanapun tetap menjadi hamba Allah gitu, kita tetap bisa beribadah dimanapun juga gitu loh. Jadi jangan pernah berkecil hati, nggak di Madinah nggak bisa beribadah, enggak ya. Terus apalagi kalau nggak di Madinah doanya nggak didengar, enggak juga, Allah maha mendengar juga kok. Jadi ya saat ini sih kalau dipikir meninggalkan Madinah, kekhawatirannya adalah yaitu meninggalkan Masjid Nabawi itu aja, kemudahan umroh, karena umroh mudah banget ya kalau orang sebagai mahasiswa di sana tuh mudah banget umroh gitu. Dengan bayar 80 real aja udah bisa ke Mekah gitu, PP gitu ya. Dapat ya hotel gitu loh. Sehari semalam. Jadi itulah kemudahan dalam ibadah itu loh sebenarnya yang dibikin takut itu begitu Bang Ikhwan. Kayak misalnya saya kalau lagi di sana lagi galau, lari aja ke Nabawi nangis gitu, beneran gitu. Aduh, lagi galau nih, gitu, parah nih, banyak pikiran nih, kacau. Lari aja ke Nabawi, nangis aja situ, mojok cari-cari nggak ada nih orang, nangis aja kayak gitu. Itu yang saya takutin. Khawatir, bukan takut ya, khawatir. Saya aduh kalau mau ditinggalin tuh kayak gimana ya gitu loh. Bisa digambarkan nggak sih Mas harumnya Nabawi itu seperti apa Mas? Biar kita tuh terbayang gitu loh kondisi Masjid Nabawi itu. Ikutan Justin 40. Kok izin tap in? Enggak. Bercanda. Enggak, gimana harumnya ya, kayak
Raudah gimana ya Pak? Masjid nggak bisa ngebayang yang bikin deskripsi ini. susah ya, tidak ada yang menyamai ya di sini ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang denger ini yang umroh gimana ya, pasti ada rindu yang aduh ini baunya beda nih, baunya Madinah, bau Mekah beda sih, beda. Situ kok dengerin lagu Kolbi Film Madinah itu kan kayak hati itu tenang gitu ya. Iya. Makanya mungkin ada nasyid itu mungkin salah satunya emang menggambarkan bedanya, itu kali makanya ya. Mungkin Luar ya, mungkin. biasa ya. Terus gak ada yang Kolbi Film Mekah gitu. Dia tidak menggambarkan itu bukan berarti Mekah jelek gitu, enggak kan. Cuman kan memang ada beda gitu loh. Perbedaan betul. Iya. Madinah itu tempat beristirahat gitu ya. Iya benar. Mekah itu tempat berlomba-lomba. Benar. Saya pernah dengar kayak gini, Mekah itu adalah tempat belajar tentang sabar, Madinah adalah tempat belajar tentang ketenangan gitu. Itu sama dengan dunia dan akhirat ya, Masya Allah ya. Oh, luar biasa. Ini pembicaraan kita hari ini sangat berdaging dan sangat merefleksikan bagi kehidupan kita. Terakhir Mas, sebagai WNI yang jauh dari negaranya gitu ya Mas ya. Bagaimana melihat Indonesia Mas? Sebagai orang yang sangat jauh terhadap negeri ini. Saya melihat Indonesia itu bangga adalah setiap saya ketemu teman saya orang Saudi. Masya Allah, pasti nih. Insya Allah hampir semua orang Saudi pasti bilang ente Indonesia gitu, kamu Indonesia gitu. Masya Allah Indonesia marah hello. Dia pasti bilang Indonesia tuh bagus, baik, orangnya kirom tuh apa ya, orangnya tuh sangat ramah, sangat sabar, orangnya pasti gitu. Itu tuh kadang saya ngeliat ya Allah, ini Indonesia tuh terkenalnya orangnya ramah-ramah, baik-baik semua. Sampai beneran ya, saya tuh pernah di supir taksi gitu, dia sampai bilang saya semua orang Indonesia semuanya orangnya tuh baik semuanya. Cuman kan kita yang orang Indonesia ya, aduh kan nggak semuanya gitu loh. Cuman itu wajah kita tuh di Indonesia tuh dikenal di baik, dunia maksudnya di dunia tuh ramah, baik, santun. Itu udah Masya terus Allah, ya. Rapih, orangnya itu udah terkenal orang Indonesia tuh kayak gitu, apik, rapih, telaten, inovatif. Itu Indonesia tuh. Iya, tapi itulah yang juga banyak diceritakan oleh teman-teman saya yang di luar negeri yang kuliah. Kemudian Indonesia itu di wajah dunia itu sangat bagus itu. Ramah banget, bagus banget. Iya. Dan apa ya? Ada kerinduan gak sih Mas untuk kemudian someday harus pulang ke Indonesia lagi? Ada lah, pasti ada banget gitu. Cuman kalau saya pribadi selama saya bersama dengan keluarga saya di insya Allah rumah akan gitu. dibawa istri ke Madinah. Insya Allah. Masya Saya akan bawa keluarga saya semua ke Madinah. Luar biasa ya Mas Bobi. Amin insya Allah ya. Terakhir Mas, pesan dan boleh dong kasih pesan dan hikmah gitu ya kepada anak-anak muda yang punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri tapi sampai hari ini tuh masih belum kebayang atau masih kayak naik turun lah semangatnya. Kayaknya saya juga dulu teman-teman kalau mau ngejar PTN itu kayak PTN nggak masalah, PTN juga bagus banget. Itu banyak banget kuliah di Indonesia yang jauh bagus gitu, kelas dunia banyak. Tapi teman-teman buat yang pengen melihat cara pandang yang lebih luas, bagaimana kita berpikir lebih legowo bahwasanya dunia itu luas banget ya teman-teman, gak cuma Indonesia aja. Teman-teman cobain, rasain untuk kuliah ke luar negeri. Aduh susah, cobain yang Saudi misalnya, karena Saudi ini beasiswa, alhamdulillah kan saya beasiswa nih, beasiswa full beasiswa. Jadi cuman daftar aja, daftar lewat link kayak gitu, daftar lewat websitenya mereka gitu. Nanti berkas. Kalau mau tahu nanti langsung DM aja ya. Boleh. Lewat Instagram nanti atau di sini kita cantumkan DM-nya. Itu nanti secara spesifik. Nah, cuman nggak harus Saudi ya. Kalau kalian ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, ambil. Ke Malaysia ambil karena merantau, fantasyiru fil ard, kalian berpencar ke muka bumi ini, itu membuat kalian jadi melihat bahwa saya ciptaan Allah tuh nggak cuma orang Indonesia aja, dan itu banyak banget kita bisa melihat banyak lah ciptaan Allah gitu. Ya, Masya Allah sekali perbincangan kita hari ini, Mas Bobi. Terima kasih kembali sudah
berkenan hadir ke rumah kita Titik Tengah. Banget nih ke titik tengah. Para sahabat-sahabat Titik Tengah gitu ya. Semoga perbincangan hari ini memberikan insight positif dan juga semangat untuk bagi anak muda yang hari ini masih bingung melihat kehidupan seperti apa. Itu hanya sebuah fase. Insya Allah Mas Bobby juga pernah di fase-fase itu. Saya juga pernah. Semua sedang berproses gitu ya. Jadi teruslah bergerak gitu Mas Bobby ya. Dan teruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman sahabat-sahabat Titik Tengah untuk perbincangan hari ini. Terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi Mas Bobby. Terima kasih kembali. Sukses untuk kuliahnya. Amin. Dan semoga lancar ya untuk perjalanan. Doain lanjut S2 sampai Amin, S3. Masya Allah. Nanti pulang-pulang ke Madinah jadi ini ya. Pulang-pulang ke Indonesia sorry. Jadi ulama insya Allah. Amin. Baik, itu saja sahabat Titik Tengah untuk perbincangan hari ini. Salam kolaborasi inspirasi.